Oke, kita saatnya test ride FUFI. Yoi, yang punya beban tampan. Oke, nanti kita detailin, oke? Setelah di test ride. Aduh, siapa lagi sih yang nelpon? Lebih tenang nggak usah bawa HP. Banyak ganggu anjir. Wancai. Oke. Harus membiasakan diri dulu gua sama giginya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak sih. Tapi jongkok banget anjir, ini emang setelannya buat miring-miring sih. Oke, kita muter di sini aja. Odometernya 16.400. Anjir, narik banget. Dia udah pakai velg RCB, terus udah pakai knalpotnya Lone Rider tipe Monces 2 Monces ya, gue lupa. Tipe Monces 28. Underbone-nya custom, gilain tinggi banget tuh, kalau pengen lihat tuh. Kaki gue sampai nekuk banget. Bannya depan soft compound, terus belakangnya belum pakai soft compound. Handguardnya pakai RCB, pakai Bipro. Tapi lu kalau mau ngeliat detailnya nanti gue liatin. Ini sumpah mulus banget motor. Tahun 2016, sudah mau 4 tahun tapi mulus banget. Terus udah pakai open looper juga dia. Ntar kita bahas lebih lanjut mengenai open loopernya. Gue belum biasa GPC anjing. Tapi FUFI bener tenaganya sih. Ini enak banget sih sebenarnya buat miring-miring, cuman gue nggak berani, peleknya baru soalnya. Takut ada lubang. Enak banget. Gue kalau ada trek lurus, wow, apa nih? Kalau ada trek lurus, gue pengen nyobain di trek lurus sebenarnya sih, ngetes powernya. Udah enteng, tenaga bagus banget lagi. R15 lawan ini mah kalah lah. Wow. Udah sampai sini aja. Nggak pegel. Gila. What the fuck?
enak banget. Ini limitnya di mana? Gua nggak ada limitnya. Enak, enak, enak. Anjing limitnya nggak ada goblok. Kalau banget ini motor. Gue mau nanya, ini motor nggak ada limitnya atau gimana? Wah, nggak ada. Nggak ada orang gigi 1 atau gigi 2 gua cobain. Anjing limitnya mana ini? Serem. Gue yakin kalau trek lurus ini bisa sampai 160 atas lah. Ya, Gua kalau melewat depan gua ini gua suruh duluan aja dah. kita mau ke bawah, mau nge-review. Kita mau nge-review si open loopernya ini sama motornya sekalian. Pegal ya anjing. Belum apa-apa masa tangannya udah gini-gini ya, ngaco. Lemah. Asli ini stepnya tinggi banget. Dan ini gua kedua kalinya ya nge-review motor dia. Sebelumnya pernah gue review juga. Cuman yang FU Karbu 2008 itu pernah gue review. Sia tilangan. Itu yang ke bawah enggak. Terbaik. Nanti gua taruh linknya di atas kalau misalkan kalian mau lihat review dia yang sebelumnya. Tapi open loopernya ngebantu banget sih ini, sumpah. Dia pakai open looper yang pro, terus ada yang standar juga tuh, nanti kita lihat yang standarnya. Open loopernya itu dia nyambungnya ke sensor sensor O2. Waduh. Oke, kita sudah sampai. Oke, di sini tempatnya. Anjay. Udah ada di landasan Gantole, landasan daratnya, pendaratan nih. Nah, sekarang kita di sini mau review si motor yang satu ini. Ini dia motornya, Satria FU tahun 2016 FI.
Tahun keluaran pertama Satria FU. Jadi kita mau review ini, nanti kita langsung tanya-tanya aja ke orangnya langsung, ke ownernya, oke? Stay tune. Ya, kita udah sama orangnya langsung. Namanya Bang Dery dari Suzuki Satria Speed Bogor. Dia yang punya Satria FU ini. Kita tanya-tanya langsung aja ke orangnya. Bang, motornya enak banget bang, sumpah. Tadi gue nyobain, enak nih motornya nih. Ini yang kedua kali gue nge-review sama nyobain motor lu ya. Yang pertama itu ada Satria FU 2008 yang karbu. Gue udah nyobain dan itu enak juga, masih empuk-empuk semua, tahun tua juga. Gue nyobain yang ini lebih enak lagi coy, yang ini lebih enak lagi. Boleh kita tanya-tanya ya bang, speknya apa bang? Boleh. Sebetulnya kalau speknya sih semuanya serba standar ya, apalagi kalau dari sektor engine itu hampir semua serba standar. Sampai ke busi juga standar. Oh, belum diganti iridium? Belum. Oke. Paling untuk menambah performa kita ya ini pakai salah satu produk. Sorry kebalik. Ya. Dari Speedspark. Dari Speedspark, kita liatin dulu produknya. Nah, ini dia. Ini namanya apa namanya bang? Open Looper. Nah, Open Looper ini adalah alat untuk memanipulasi fungsi daripada O2 sensor. Jadi kebanyakan kan kalau misalnya motor injeksi itu ganti knalpot racing gitu ya, knalpot aftermarket, itu sering ngalamin yang namanya berebet nembak-nembak juga. Kalau nembak pasti di RPM bawah juga kalau kita tarik pelan-pelan itu pasti berebet. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu atau yang hari ini masih galau kenapa ketika ganti knalpot racing motornya itu jadi ngeberebat, Speedspark punya solusinya. Mantul. Mantul. Gue juga sempat galau kemarin waktu pertama ganti knalpot racing gitu kan, yang Lone Rider ini. Itu benar-benar bikin pusing karena setiap di stop and go gitu kan di RPM bawah, itu berebetnya tuh benar-benar kerasa. Sampai akhirnya gue nemu produk ini dan produk ini membuktikan melalui performa, bukan hanya iklan. Cakep, Ya. cakep. Untuk ini yang standar ya? Nah, ini Speedspark Open Looper yang versi standar. Kebetulan kalau yang dipakai di motor gua ini, gua udah pakai yang versi Coba Pro. bang, kita lihat bang. Oh, naruhnya di situ ya? Ini bisa dilihat, ini yang versi Pro. Oke. Kemudian ini yang versi standarnya. Oke. Dulu gua pakai ini dan pakai ini pun berebetnya udah hilang, performanya udah semakin baik. Tapi karena Open Looper Pro ini Open Looper ini mengeluarkan yang versi Pro, makanya gua ganti yang Pro. Mantul. Biar performanya lebih nendang lagi. Untuk koneksinya bang, ini koneksinya Open Looper itu kemana sih nyambungnya? Untuk Open Looper ini kita perlu tahu dulu ya, fungsi dari Open Looper itu adalah untuk memanipulasi fungsi daripada O2 sensor. Jadi ketika knalpot ini keberebat, ECU itu hanya akan mengirim debit bahan bakar sesuai dengan apa yang dibaca oleh O2 sensor. Makanya kita pakai ini untuk memanipulasi O2 sensor. Jadi O2 sensor yang digunakan di kendaraan itu secara fungsi sudah tidak lagi digunakan, tapi melalui alat ini, kabel signal yang ada di alat ini tuh langsung kita sambungkan
ke arah yang terkoneksi dengan Sensor SEU. O2. SEU. Oh, SU dulu ya. Jadi secara fungsi O2-nya itu ya udah nggak digunakan. Oke. Bisa dibilang ini sebagai pengganti O2 sensor. Oke, oke. Cuman kan bedanya kalau O2 sensor itu nggak bisa di setting ya. Ya. Kalau ini, nah ini penting. Ini ada di sini namanya baut potensio. Jadi kalau kita putar ke arah kanan, Oh, ini yang di tengah ya? nanti settingnya itu di sini. Kalau kita putar ke arah kanan, itu membuat kendaraan settingan AFR-nya itu kering. Itu yang bikin kering motor basahnya itu, ya. Nanti yang diatur di bikin- situ. Oke. yang bikin kendaraan itu berbat. Kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, itu membuat AFR-nya basah, sehingga performanya pasti lebih baik karena pembakarannya lebih basah, lebih besar, dan tentunya performa yang akan kita dapatkan juga akan semakin meningkat. Oke, untuk konsumsi bensinnya berarti meningkat dong, Bang? Secara hitungan pasti meningkat, tapi kalau menurut gua pribadi sih nggak terlalu ini ya, Signifikan nggak ya? terlalu signifikan. Oke. Tapi Standar aja sih. gue cobain tadi, asli ini open looper ngaruh juga banget. Nggak tahu ngaruhnya kena limiter, nggak tahu ngaruhnya kena tenaga juga ya. Tapi asli ini lebih enteng, lebih narik juga anjir. Ini lah, kenapa alasannya? Sebenarnya gini ya, kalau gue ini nggak mau nempelin brand apapun itu di kendaraan. Kalau memang gue nggak pakai dan secara fungsi itu nggak ada, gue nggak mau. Tapi di sini gue sengaja tempel stiker Speed Spark itu di depan, Open Looper Pro. Alright. Karena memang gue merasakan performa dari alat ini tuh benar-benar luar biasa gitu. Maka dia pantas ada di Motor lu ya. gua. Oke. Dan gua taruh paling depan. Selain stiker ini, nanti juga kita bisa dapat di kemasan ini stiker yang seperti ini. Coba kita lihat. Ini adalah brand dari Speed Spark. Oke. Jadi Speed Spark itu satu box itu dapat ini juga ya, dapat. Ya, jadi Speed Spark itu adalah brand di mana isinya itu ada yang namanya open looper untuk memanipulasi sensor O2, ada ignition coil gitu kan. Oh, macem-macem ya. Macem-macem. Kirain gua khusus gitu. Dia fokus di bidang open looper doang gitu, enggak ya? Dia juga punya piggyback, up limiter juga. Mantap. Jadi Tapi belum ya, lu belum pakai ya? Gue belum. Ya ngapain pakai up limiter anjir, limitnya aja udah nggak ada. Ini buat teman-teman yang pengen nge-up limiter SU-nya, itu bisa pakai piggyback dari Speed Spark. Alright. Gue tutup dulu ya. Oke, siap. Masih ada yang mau dibahas tentang open loopernya? Cukup ya. Kita move ke yang lain. Untuk modifikasinya, Bang, apa aja yang udah dimodif? Kalau untuk modifikasi sebenarnya ketika kita mau modifikasi, pastikan kita mempunyai konsep apa yang akan diaplikasikan di kendaraan kita. Mau itu street racing kah gitu kan, mau itu road race loop dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk gua di sini pribadi, gua sih nggak terlalu banyak melakukan perombakan ya di motor gua ini. Gue pengen konsepnya itu serba standar, Simple, elegan ya. simple dan elegan. Cakep emang. Anjir udah ngaruh sih. Iya. Paling yang gue ganti di sini ya ini nih. Skotlet pemanis biar kelihatan. Oh, ini skotlet ya, bukan karbon Ini ya? bukan Kevlar, ini skotlet biasa. Oke. 10.000 kita bisa dapat ini. Oh. Kemudian yang paling penting itu kalau gue pribadi punya kendaraan itu semuanya harus kinclong. Kelihatan. Anjir Harus 2000 lu bayangin deh. 2016 bodinya masih kinyis-kinyis kayak gini anjir. Serba mulus. Mesin adem banget. Kuncinya masih 2. Kuncinya masih 2. Remote-nya juga masih 2. Keluaran pertama lagi. Ya, dan selain bodi yang kinclong dan mulus, di sini gua melakukan modifikasi di sektor shifter ya. Gua Nah, pakai underbone custom by Dede Dola. Wih di. Dari mana Dede Dola? Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Oh, jadi online pemesanan atau gimana? Kebetulan dulu waktu gua beli itu Dede itu lagi ada di Cilengsi. Oh, Jadi gua ketemu langsung sama dia. Tapi kalau misalkan ada yang minat nih sama underbone-nya nih, boleh, nanti gua sertain link Instagramnya Dede Dola. Cakep. Ini benar-benar recommended buat kalian yang hobi miring-miring, cakep sih. cornering,
ini benar-benar support buat kalian. Iya, tinggi banget, enak. Ya. Kemudian setelah underbone, nah kebetulan ini baru banget gua masang nih. Ini Tadinya standar. Tadinya standar. Ini velg ngebaluk banget sih anjir. velg by Racing Boy. RCB ya. Ya, ini adalah velg hadiah ulang tahun gua. Dari bininya Dari bini anjir. gua. Kapan lagi tuh anjir? Lu punya bini begitu ya? Kemarin gue sempet di prank pak. Dia itu posisi gue lagi kerja, dia minta antar ke Kota Tua. Dia bilangnya pengen COD-an makanan gitu di sana. Terus gue kesana. Begitu gue sampai Kota Tua, ada orang bawa Racing Boy dong. Taunya ke COD itu. Ya. Manjir. Nih, gue bilang, ini buat siapa? Ini kado buat kamu. Anjay. Aduh, yang kalau aku ulang tahun kasihnya apa ya? Helm aja deh, Arai deh. Oke, setelah Racing Boy di sini Oke. gua punya Pro Guard. Dari- ini simple banget sebenarnya modelnya itu nggak terlalu Kayak teralis aja gitu kayak ya. teralis aja, tapi ya gue suka modelnya. Ini by B Pro. Kebetulan gua lagi nyoba alay-alayan nih. Gua Iya. tempelin stiker RCB. RCB. Walaupun ini Yoi. aslinya brandnya itu by B Pro. Kemudian setelah Pro Guard, kita balik ke sebelah Knalpot ya. kanan. Dari sektor knalpot kita Oke. lihat anjay. Ini knalpot yang recommended buat kalian yang memang ngejar performa. Plat karat, lone rider, knalpot balap. 28 ya? Ini tipe Monces ukuran 28 cm. Fit pipa ngaceng custom Ini buat road race ya? buat road race. Dan di sini gue pakai apa ya namanya? Reservoir tank buat minyak rem. Ya. Oh, jadi minyak tank ini kayak gitu ya? Ya, ala-ala. Biar nggak mentok ya. Lagian Yes. kalau misalkan pakai ini mentok ya? Ya. Oke. Jadi simpel banget kan dari Iya, selang iya. langsung ke Bener ini. bener bener. Ala-ala itu Lucu murah banget. kok. Lucu banget Hai. Itu aja sih sebenarnya nggak banyak. Yang Gitu ya? penting gue punya kendaraan tuh, yang paling penting buat gue kendaraannya itu harus bersih, mulus, Terjaga. dan kinclong. Terjaga banget. Bukan kenapa-kenapa. Jadi kalau kita punya kendaraan yang dijaga itu suatu saat kalau memang mengharuskan untuk dijual, Tidak mengecewakan pembeli. tidak mengecewakan pembeli. Yo iya. Dan harga jual juga nggak turun-turun banget jadinya. Ini boleh kalian tahu, ini dari 2016. Kilometernya Udah bulan besok itu April dia genap 4 tahun. Kilometer Kilometernya masih 16 ribuan. termasuk rendah loh. Yang Iya. gua aja belum 2 tahun hampir 22.000. Dan paling kalau misalnya buat tes open looper, dia bisa hilangin barometer atau enggak, itu bisa dilihat nanti. Tes aja boleh. Nih dengerin. Jadi biasanya tuh kalau berobat itu di RPM 2000 kayak gini nih, dia pek. Oh iya, jadi kayak ngelangsam gitu ya. Ini di RPM 2000 masih ateng dia, dan ini bisa remnya itu bisa paling ya. Nggak ada. What the fuck? Cakep motor, rekomendasi lah ini untuk open loopernya ya. Kalian kalau minat nanti kita cantumin kontaknya di deskripsi. Jadi bisa lihat di Instagramnya. Oke, Nanti gua sertain linknya di Instagram. right. Alright. Dah gitu aja paling ya Pak ya. Ya. Ada lagi yang mau dibahas ya Pak? Gua rasa cukup. Nanti kalian bisa review aja di channelnya Mufaso 26. Ya dilihat ya nanti Lihat, ya. nanti jangan lupa kalau mau sharing atau ada yang ditanyain boleh di komen. Jangan lupa like juga videonya. Dan yang paling Cakep. penting buat kalian adalah subscribe terus channel Yoi. Mufaso 26. Waduh, Kenapa? cakep. Karena subscribe itu gratis. Cakep banget, promosinya pinter banget ini marketing. Ya paling gitu aja dari gua. Sekian untuk San Mori, sekalian review dan tes tadi udah nyobain CBR sama nyobain FI tahun 2016 juga nih yang Bang Dery, enak banget sumpah. Untuk minggu ini setidaknya konten gua bermanfaat ya. Ya kayak konten kemarin anjing apaan itu tak mau dilihat. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, kalian jangan ragu buat
cantumin aja di komentar. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Kalau kalian yang baru mampir, jangan lupa di subscribe. Dan kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan, lagi musim virus-virus yang berbahaya kan. Stay safe di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, gue Ilham pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.